Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rizal Mutakin AS dengan NIM 2208065010001 dari Prodi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni dan Desain dengan dosen pengampu Pak Dian Cahyadi Sarjana Seni MDS. Di video kali ini saya ingin menjelaskan materi pertemuan 2 yang telah saya rangkum, sejarah metodologi desain. Pada awalnya, desain dianggap sebagai kegiatan yang tidak dapat diajarkan dan lebih banyak bergantung pada pengalaman, intuisi, dan naluri. Namun, pada tahun 1950-an, desain memulai dipelajari secara ilmiah dan sistematis. Salah satu kontributor awal dalam pengembangan metodologi desain adalah arsitek Christopher Alexander, yang dikenal dengan teorinya tentang pola dalam arsitektur. Alexander percaya bahwa bangunan dan objek yang dirancang lainnya harus dibuat menggunakan serangkaian pola atau solusi berulang untuk masalah desain secara umum. Dia percaya bahwa pola-pola ini harus dipertemukan melalui observasi dan analisis desain yang berhasil, dan bahwa mereka dapat diterapkan dalam konteks baru untuk membuat desain yang inovatif dan efektif. Karya Alexander membantu menggeser fokus desain dari proses individualistik dan subjektif menjadi proses yang lebih objektif dan dapat diajarkan. Beberapa contoh pola dalam arsitektur yang dikembangkan oleh Alexander antara lain pola jendela duduk, pola bukaan di sudut, pola tengah belok, pola teras tingkatan, dan pola teras berpagar. Setiap pola dijelaskan secara detail dalam bukunya A Pattern Language, Lawrence, Buildings, Construction, pola ruang terbuka, ruang penyangga, dan pintu depan dan belakang. Pola ruang terbuka misalnya mengacu pada penggunaan ruang terbuka untuk menciptakan keterkaitan antara ruangan dan meningkatkan kualitas ruang. Pola ini diterapkan dalam desain ruang publik seperti taman plaza atau kampus universitas. Contoh, penerapan pola-pola arsitektur ini bisa ditemukan dalam desain lingkungan, perencanaan kota, dan desain bangunan. Sebagai contoh, pola jendela duduk dapat diterapkan pada desain bangunan hunian agar menciptakan area yang nyaman dan terang untuk duduk dan bersantai. Pola teras berpagar dapat diterapkan pada desain taman kota untuk menciptakan ruang terbuka yang terlindungi dari kebisingan lalu lintas dan memberikan tempat bagi orang bersantai dan berkumpul. Salah satu contoh penerapan pola dalam arsitektur oleh Christopher Alexander adalah dalam proyek pengembangan kota Emeryville, California yang dilakukan pada 1970-an. Alexander dan timnya mengembangkan seperangkat pola yang kemudian diterapkan dalam desain kota baru tersebut. Hasilnya, Emeryville menjadi contoh sukses dalam pengembangan kota berorientasi manusia dengan kualitas lingkungan yang baik dan keterkaitan yang kuat antara ruang publik dan private. Ide-ide Alexander sejak itu telah berpengaruh dalam berbagai disiplin desain, termasuk arsitektur, perencanaan kota, dan rekayasa perangkat lunak. Karyanya telah menginspirasi banyak desainer dan pemikiran lainnya untuk mengeksplorasi penggunaan pola dan pendekatan sistematis lainnya dalam desain. Pada tahun 1960-an, konsep desain berorientasi pengguna mulai berkembang di mana desain difokuskan pada pengalaman dan kebutuhan pengguna. Ini menjadi dasar untuk pengembangan metodologi desain berbasis pengguna yang masih digunakan hingga saat ini. Pada tahun 1970-an, proses desain mulai dibagi menjadi tahapan-tahapan yang terstruktur, seperti tahap konseptualisasi, perencanaan, pengembangan, dan evaluasi. Ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk para desainer dan membantu memastikan bahwa semua aspek produk telah dipertimbangkan dengan baik. Pada tahun 1980-an dan tahun 1990-an, teknologi mulai memainkan peran yang semakin penting dalam desain. Ini memunculkan pendekatan desain berbasis komputer, di mana desain dibantu oleh perangkat lunak komputer. Teknologi juga memungkinkan penggunaan metode prototyping yang lebih efisien dan efektif. Pada tahun 2000-an, konsep desain responsif mulai berkembang di mana desain harus mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan pengguna. Ini memicu pengembangan metodologi desain yang lebih fleksibel dan adaptif. Pada saat ini, metodologi desain terus berkembang dan berubah didorong oleh teknologi yang semakin maju dan tuntunan pasar yang terus berubah. Namun, pendekatan yang berpusat pada pengguna tetap menjadi dasar dari hampir semua metodologi desain modern.
Lintasan masa beberapa perkembangan dalam metodologi desain. Tahun 1856, Christopher Dreiser memperkenalkan pendekatan ilmiah dalam desain produk yang disebut sebagai scientific design. 1922, Laszlo Moholy-Nagy memperkenalkan gagasan tentang functional design yang memfokuskan pada penggunaan material dan teknologi modern untuk menciptakan produk yang fungsional dan efisien. Tahun 1944, konsep ASER User Centered Design pertama kali muncul ketika psikolog Inggris John Dewey memperkenalkannya sebagai konsep penting dalam desain. Tahun 1960-an, desainer grafis Swiss Joseph Muller Brockmann memperkenalkan pendekatan grid system dalam desain grafis. Tahun 1970-an, perkembangan participatory design dimulai di Skandinavia, di mana pengguna dan pemangku kepentingan lainnya dilibatkan dalam proses desain. Tahun 1980-an, Christopher Alexander memperkenalkan konsep pattern language dalam bukunya yang berjudul A Pattern Language Towns Buildings Construction. Tahun 1990-an, munculnya desain berbasis pengalaman atau experience design yang mempertimbangkan pengalaman pengguna sebagai faktor utama dalam desain. Tahun 2000-an, perkembangan design thinking dimulai di Stanford University yang memadukan pendekatan desain dengan pemecahan masalah secara kreatif. Tahun 2010-an, desain berbasis data atau data-driven design mulai berkembang dengan adanya teknologi yang memungkinkan analisis data untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Tahun 2020-an, desain berbasis sistem atau system-based design semakin diterapkan untuk mengoptimalkan kinerja sistem secara keseluruhan dalam desain produk. Dari lintasan waktu ini, dapat dilihat bahwa metodologi desain telah berkembang dari pendekatan ilmiah hingga pengguna menjadi fokus utama dalam desain. Perkembangan ini juga didukung oleh teknologi dan metodologi baru, seperti pengumpulan dan analisis data, pemecahan masalah secara kreatif, dan pemikiran berbasis sistem. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.